Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal OPOP Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning Ustadz Ustazah dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa untuk pemateri kita pada pagi hari ini Ibu Anggit Ayu Aki Yuning Tias selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali di Klinik OPOP seri yang ke-26 dengan tema pemasaran digital yang akan disampaikan oleh Ibu Anggit nanti. Baik, dikarenakan untuk Gus Kofirin berhalangan hadir di Zoom pada pagi hari ini, bisa kita langsung saja ke materi. Apakah Bu Anggit sudah bisa bergabung? Halo, Bu Anggit. Halo, Nggih. mohon maaf ini ada agak macet-macet ya, Mas. Oh ya, nggih, sampun masuk Ibu. Baik, Oke, siap, sudah siap Ibu. siap. Nggih, baik untuk materi dengan tema pemasaran digital, waktu dan tempat kami persilakan. Siap. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. perkenalkan Bapak Ibu, saya Anggit Ayu Agelintia. Saya penelaah teknis kebijakan di bidang pemasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memulai materinya terkait dengan pemasaran digital, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan data UMKM non-pertanian yang ada di Jawa Timur. Nah, data ini diambil dari Sistem Informasi Data Tunggal atau SIDT UMKM Kementerian UMKM. Nah, menurut data ini, total UMKM yang ada di Jawa Timur sendiri mencapai 2.581.251 usaha. Nah, menurut PP nomor 7 tahun 2021, usaha ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Yang pertama usaha mikro dengan omset per tahun maksimal mencapai 2 miliar, itu totalnya hingga 99,73%. Yang kedua adalah usaha kecil dengan klasifikasi omset per tahunnya 2 miliar hingga 15% sejumlah 0,23%. Dan sedangkan yang terakhir adalah usaha menengah dengan klasifikasi 50 hingga 15 hingga 50 miliar rupiah per tahun. Ini mencapai 0,04%, 0,04% benar, atau hanya sekitar 1.000 usaha saja. Nah, dari data ini dapat kita lihat Bapak Ibu, eh, usaha yang ada di Jawa Timur ini mayoritas masih pada skala yang mikro. Nah, selanjutnya ini merupakan jumlah UMKM yang ada di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota. Nah, jumlah UMKM yang terbanyak, yang pertama ada di Kabupaten Malang, yang kedua ada di Kabupaten Jember, dan selanjutnya ada juga di ada di Kota Surabaya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat lebih detail dari ketiga klasifikasi daerah ini tentunya sama ya. Malang, Jember, dan Surabaya ini cenderung ke daerah wisata. Atau kalau tidak, mereka cenderung memiliki jumlah pendatang yang besar. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan jumlah UMKM-nya yang besar dan dengan keterkaitan dengan wilayah-wilayah tersebut. Tidak dapat kita pungkiri ya Bapak Ibu, KUKM ini pengaruhnya sangat besar terhadap PDRB Jawa Timur atau perekonomian Jawa Timur. Ini merupakan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Dapat kita lihat mulai tahun 2021, 2022, dan 2023, angkanya ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, hingga pada tahun 2024, KUKM sendiri berkontribusi sebesar 60,08% terhadap PDRB Jawa Timur atau meningkat sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2023. Nah,
pemasaran sendiri, Bapak Ibu, merupakan salah satu ujung tombak dari usaha. Untuk itu, kenapa kita harus mempelajari terkait dengan peluang dan tantangan pemasaran digital. Nah, ini merupakan struktur penduduk di Jawa Timur. Ada beberapa klasifikasi, postgensi, pre-boomer, baby boomer, dan sebagainya. Nah, pada saat ini, Jawa Timur ini mengalami bonus demografi, Bapak Ibu, di mana usia penduduk produktifnya lebih besar daripada penduduk usia yang tidak produktif. Nah, di mana struktur penduduk Jawa Timur ini didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Nah, ini merupakan suatu peluang yang besar bagi kita karena tentunya kalau yang produktif lebih banyak, otomatis yang punya uang kan lebih banyak juga ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu peluang usaha kita. Nah, relate lagi Bapak Ibu dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Marketplace Institute. Nah, ternyata Gen milenial atau Gen Z dan Gen Z adalah influencer yang mempengaruhi pembelian baik di tempat kerja atau di rumah. Ternyata Gen Z ini Bapak Ibu mempengaruhi keputusan pembelian yang cukup besar mau baik di rumah maupun juga di tempat kerja. Nah, menurut data, ini Gen Z ini mempengaruhi 87% atas keputusan pembelian yang ada di tempat kerja. Sedangkan yang ada di rumah, terkait keputusan pembelian di rumah, Gen Z ini berpengaruh sebesar 66%. Jadi apa saja sih yang direkomendasikan oleh Gen Z ini biasanya Bapak Ibu? Yang pertama ada makanan, minuman, dan juga snack sebesar 74%. Yang kedua, ada terkait baju maupun baju pria, wanita, dan juga anak-anak sebesar 58%. Dan juga uh, daily care, skincare, eye care, body care, dan sebagainya itu sebesar 53%. Nah, jadi perannya Gen Z ini berarti cukup signifikan. Untuk itu, sepertinya fokus untuk pemasaran kita ini adalah bisa berfokus untuk mengenai Gen Z dan juga Gen milenial ini ya Bapak Ibu. Nah, apa saja sih tren pemasaran di tahun 2025 ini Bapak Ibu? Nah, mungkin semuanya sudah pada tahu ya. Tentunya TikTok ini menjadi platform yang paling besar saat ini, yang paling banyak penggunanya dan juga paling banyak Gen Z dan Gen milenial yang ikut di dalamnya. TikTok ini memberikan kesempatan yang luas bagi konten kreator melalui FYP. Biasanya produk-produk yang viral di TikTok ini memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi bestseller di banyak toko atau di banyak seller-seller Bapak Ibu. Salah satu alternatif yang bisa digunakan bagi pelaku usaha yaitu dengan melakukan live di TikTok. Live ini merupakan siaran langsung pada platform TikTok Bapak Ibu di jam-jam tertentu dan juga di waktu-waktu tertentu tentunya dengan promo-promo yang menarik sehingga banyak UMK banyak customer yang yang tertarik untuk nonton dan mungkin bisa mengonversinya juga ke pembelian. Nah, kenapa sih live ini dapat banyak diminati Bapak Ibu? Yang pertama, karena kita bisa berinteraksi langsung ya dengan penjualnya, kita bisa bertanya langsung bagaimana kelebihan dan kekurangannya, mungkin spesifikasi produknya. Nah, yang kedua, eh, kita atau customer juga dapat tahu secara detail bagaimana bentuk produknya, klasifikasinya seperti apa, bentuk bentuk real produknya seperti apa. Jadi lebih dipercaya begitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah optimalisasi menggunakan influencer atau KOL atau Key Opinion Leader. Nah, Key Opinion Leader ini adalah eh, influencer-influencer yang kita bayar Bapak Ibu untuk meningkatkan konversi penjualan produk kita atau untuk mempromosikan produk kita secara lebih masif lagi. Nah, tergantung dengan budget dan juga klasifikasi produk yang kita miliki. Contoh yang paling kiri ini adalah Ko Andi Sugar, salah satu influencer di Surabaya dengan tema konsepnya komedi. Jadi Bapak Ibu yang mau endorse Ko Andi Sugar pasti nanti konten-kontennya akan dibalut dengan komedi. Yang kedua ada Ibu Arumi Basin yang juga sering mempromosikan produk-produk UMKM.
dan juga membranding produk-produk UMKM dengan mungkin arahnya kalau Bu Arumi ini lebih ke keluarga, family, anak, dan sebagainya. Yang terakhir adalah Koko Buncit. Tentunya kalau Koko Buncit, influencernya berfokusnya pada makanan dan minuman. Nah, tapi Bapak Ibu, karena kalau influencer yang tingkat besar seperti ini, biasanya kan memang budgetnya sangat mahal, mungkin belum bisa kita jangkau selaku UMKM. Nah, kita punya alternatif lain Bapak Ibu untuk menggunakan atau untuk mempromosikan produk kita melalui influencer atau micro influencer. Micro influencer ini adalah orang-orang sekitar kita yang memiliki followers yang cukup banyak bagi kita ya Bapak Ibu. Mungkin di 1.000 hingga 10.000 itu dinamakan micro influencer. Jadi biasanya kalau di micro influencer secara harga mungkin tidak eh, semahal influencer-influencer yang besar. Bahkan mungkin ada juga tawaran terkait barter harga dan sebagainya. Tapi lumayan cukup efektif dengan harga yang tidak terlalu mahal juga. Nah, selanjutnya, nah, ternyata Bapak Ibu, tren pemasaran saat ini tuh mulai beralih dari influencer-influencer besar eh, jadi beralih ke influencer-influencer kecil, namun secara kuantitinya lebih banyak. Seperti itu. Hal ini juga yang menimbulkan adanya tren market atau tren pemasaran baru, yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing sendiri adalah program yang memberikan kesempatan pihak ketiga untuk mempromosikan produk atau jasa dari sebuah perusahaan atau brand di mana pada setiap penjualan yang terjadi, pihak perusahaan akan memberikan komisi tertentu kepada pihak yang promosikan produknya. Nah, affiliate marketing ini adalah salah satu alternatif Bapak Ibu bagi pelaku usaha untuk dapat mempromosikan produknya secara lebih masif. Berbeda dengan influencer yang mungkin kita harus membayar mahal, tapi secara nanti konversi ke penjualannya belum tentu ada, belum tentu masif juga. Nah, di program affiliate ini kita hanya akan membayar para afiliator ini di saat ada penjualan saja. Jadi di saat tidak ada penjualan, jadi kita juga tidak wajib membayarkan komisi kepada mereka. Nah, bagaimana sih daftarnya Bapak Ibu? Ini kalau dari sisi afiliatornya sendiri, yang pertama adalah daftar ke program affiliate marketing pada perusahaan tertentu. Terus buat konten yang menarik dan juga bagikan link afiliasinya. Kalau Bapak Ibu main TikTok, biasanya itu ada yang ditulisi klik keranjang kuning di bawah seperti itu. Nah, selanjutnya di saat orang mengklik dan membeli produk, eh, toko atau brand akan mengonfirmasi penjualan tersebut dan jika proses telah selesai, maka kita mendapatkan komisi 5 hingga 20% dari penjualan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah online activation atau salah satu cara untuk kita dapat memperkuat interaksi yang ada di sosial media kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah giveaway atau pemberian hadiah. Nah, biasanya syarat-syarat dari giveaway ini ada komen, like, subscribe, dan sebagainya, atau share ke teman. Nah, ini otomatis akan meningkatkan jumlah engagement atau interaksi yang ada di Instagram atau di sosial media kita, Bapak Ibu. Nah, semakin banyak interaksinya, semakin banyak tanggapan dari customer, maka semakin bertambah pula kepercayaan konsumen terhadap kita. Yang kedua adalah brand collaboration atau kolaborasi antar brand. Nah, biasanya Bapak Ibu, semakin unik kolaborasinya, maka semakin viral juga produk tersebut, kolaborasi tersebut seperti itu. Nah, contoh di sini adalah produk Chat Time dan juga Demi Beauty. Nah, itu merupakan produk skincare dan juga minuman. Nggak ada nyambung-nyambungnya sepertinya, tapi kolaborasi seperti inilah yang biasanya malah diminati oleh customer. Nah, selanjutnya adalah optimasi tagar atau keyword. Nah, ini adalah penggunaan tagar atau keyword di saat kita mengupload konten di bagian caption. Hal ini berguna untuk memudahkan customer, mempermudah mencari konten kita atau mengklasifikasikan produk, menemukan produk dan brand kita. Seperti itu, Bapak, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hal basic yang nggak boleh kita lupakan adalah pemanfaat Google My Business. Nah, Google My Business ini merupakan salah satu trik yang marketing yang efektif karena biasanya Bapak Ibu kita tuh kalau direkomendasikan produk
atau tempat makan atau apapun itu, pasti kita akan mengonfirmasinya kan ke kita lihat di Google-nya dulu. Kita lihat dulu apakah ini alamatnya benar, apakah ini terpercaya atau tidak. Di sana juga ada review-review dari customer. Biasanya kita akan baca-baca dulu apakah ini memang worth it untuk dicoba dan apakah tanggapan dari konsumen yang pernah ke sana ini baik atau tidak. Nah, untuk itu penting banget buat kita punya Google My Business, Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah merangkum beberapa cara eh, tutorial untuk membuat Google My Business. Ini merupakan tutorial yang ada di Google. Bapak Ibu mungkin barangkali ada yang belum punya, tinggal scan saja barcode yang di bawah ini, lalu mempraktekkan secara langsung eh, penerapan Google My Business ini. Nah, yang terakhir, ini adalah alternatif pemasaran digital melalui jasa digital marketing. Ada banyak Bapak Ibu mungkin sudah kalau UMKM atau pelaku usaha ini kan biasanya eh, COO ya Bapak Ibu, Chief of Everything, semuanya dikerjain sendiri. Mulai dari pemasarannya, mulai dari produksinya, SDM-nya, beli pulaan barangnya semuanya dilakukan sendiri. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sudah tidak punya waktu lagi untuk membuat konten, untuk aktivasi di digital marketingnya, di sosial medianya, Bapak Ibu bisa menggunakan jasa digital agensi ini. Nah, untuk range harga dan juga target ini bermacam-macam tergantung target yang Bapak Ibu berikan pada mereka. Untuk range harga sekitar Surabaya Raya itu mungkin di sekitar 500.000 hingga 1,5 juta lah untuk per bulan. Nah, itu macam-macam Bapak Ibu, tergantung kita mintanya seperti apa. Ada yang cuma foto, video, infografis, dan juga customer service juga ada. Atau mungkin kalau Bapak Ibu butuh kunjungan ke toko untuk meliput, itu seperti itu juga ada. Tergantung kita punyanya budget berapa, mereka akan membantu mengelola sosial media kita secara bulanan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selain digital marketing, tentunya kita juga memiliki program-program pemberdayaan UMKM di Jawa Timur. Nah, kami dari Dinas Koperasi UKM Jawa Timur sendiri memiliki 5 bidang. Yang pertama ada 5 bidang kelembagaan. Ini biasanya fokus mengurusi koperasi, Bapak Ibu, dan juga fasilitasi NAIB biasanya bagi koperasi atau UKM. Sedangkan di bidang SDM, kami lebih berfokus pada peningkatan kualitas SDM, pengelolaan koperasi melalui pelatihan manajerial dan juga kompetensi, baik melalui offline maupun online. Nah, selanjutnya ada e-perpus dan juga pelatihan SDM bagi pengelola koperasi UKM. Bidang produksi sendiri fokusnya pada standarisasi produk, uji merek, lab, sertifikasi halal, HACCP, izin edar, BPOM, dan sebagainya. Nah, di bidang pembiayaan adalah yang berfokus menangani akses permodalan UMKM ataupun koperasi seperti subsidi Prokestra, dana bergulir, LPDB, KUKM, KUR, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan yang terakhir di bidang kami, Bapak Ibu, bidang pemasaran sendiri fokusnya adalah perluasan akses pasar bagi produk koperasi maupun UKM. Nah, program-programnya sendiri ada kurasi produk, fasilitasi pameran, temu bisnis atau nyomblangin, millennial job center, dan juga Opop Expo dan KUKM Expo. Nah, kami di pemasaran terdiri dari 3 bidang, Bapak Ibu. Ada fasilitasi informasi dan wirausaha, ada di seksi promosi dan juga seksi kerjasama. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjelaskan fokus ke fasilitasi dari seksi pengembangan informasi dan wirausaha. Nah, salah satu program prioritas kami yaitu Bapak Ibu ada nyomblangin KUKM, di mana kami mempertemukan langsung UMKM dengan para off-taker atau pihak mitra yang dapat eh, membantu memasarkan produk-produk UMKM. Off-taker sendiri maksud kami seperti ada toko oleh-oleh, restoran, hotel, terus retail, terus supermarket dan sebagainya. Nah, pada tahun 2025 ini, kami telah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra. Uh, ada KAI Service, K3PG Petrokimia, ini merupakan koperasi dari Petrokimia Gresik, Bapak Ibu.
ada Enak Eco dan juga Jogja Pasaraya dan grup ini terdiri dari beberapa toko yang ada di Jogja dengan klasifikasi tertentu, dengan pasar tertentu. Terus ada Hypermart, Hilka, Toko Basmalah, Bonet, Swalayan, Samudra Swalayan, Mirota, dan juga Reni Swalayan. Memang fokusnya kami ini masih di sekitar Surabaya dan juga Malang ya Bapak Ibu. Karena eh, kita tahu sendiri Malang dan juga Surabaya ini termasuk pangsa pasar yang potensial. Ke depan kami berharap semoga dapat lebih berkembang lagi sehingga dapat mengundang mitra-mitra dari luar Jawa Timur, mungkin di Jogja atau di Bali dengan lebih masif lagi. Selanjutnya adalah program Millennial Job Center atau MGC yang berupa fasilitasi pembuatan videografi produk yang ditujukan untuk membantu pemasaran produk UKM secara gratis dan melibatkan unsur talenta, mentor, dan klien. Jadi Millennial Job Center sendiri, Bapak Ibu, adalah program yang dikhususkan untuk membantu UMKM untuk meningkatkan pemasaran digitalnya. Jadi proyeknya ada apa aja? Ada foto, ada videografi produk, ada motion grafik, juga pembuatan logo, desain kemasan, dan sebagainya. Nah, kami melibatkan talenta dan mentor. Talenta dan mentor ini adalah anak-anak muda, Bapak Ibu, yang di sekitar wilayah Bakarwil, di wilayah Jawa Timur lah, anak-anak muda di sekitar wilayah Jawa Timur. Jadi mereka bergabung di talent MGC ini, mereka membuatkan video Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti yang membayar jasa anak muda tersebut adalah kami dari Dinas. Nah, pada tahun 2025 ini kami telah melaksanakan project di 5 Bakorwil, dari Bakorwil Pamekasan, Bakorwil Madiun, Bakorwil Malang, Bakorwil Jembel, dan juga Bojonegoro. Nah, pada tahun ini kami proyeknya ada terkait videografi produk dan juga motion produk. Sedangkan di Pro sendiri ada terkait dengan desain kemasan. Nah, ini sedikit saya singgung terkait kegiatan seksi promosi Bapak Ibu, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail, cuma saya akan bacakan saja. Program-program yang dimiliki oleh seksi promosi sendiri adalah workshop optimalisasi pemasaran produk UMKM, lomba UMKM berprestasi, KUKM Expo, FGD, optimalisasi pemasaran produk koperasi, dan untuk poin 5 sampai 8 ke bawah ini, poin 5 sampai ke 8 ini adalah eksklusif untuk anggota OPOP, ada workshop strategi branding OPOP, OPOP Expo, OPOP Mart, dan juga Truk Retail OPOP. Nah, ini merupakan OPOP Expo tahun 2025, Bapak Ibu, event pameran tahunan yang digelar sebagai wujud eksistensi program One Pesantren One Product OPOP Jawa Timur, menampilkan produk-produk terbaik pondok pesantren, santri, dan juga alumni. Estimasinya nanti ada di pertengahan November. Barangkali Bapak Ibu yang ada di sini sudah terdaftar atau sudah mengikuti program OPOP Expo pada tahun 2025. Nah, selanjutnya ini adalah program pengembangan jaringan dan kerjasama. Ini merupakan program dari seksi pengembangan jaringan kerjasama. Fokusnya yaitu adalah memperluas jaringan pemasaran produk bagi UMKM dengan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai stakeholders. Nah, stakeholdersnya sendiri seperti marketplace, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, organisasi, dan juga asosiasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan galeri kami, galeri batik, dan juga galeri Cinderamata, ah, yang merupakan pusat penjualan batik yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri dari batik-batik dan juga kain tenun atau fashion-fashion lain, yang terdiri dari produk 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, ini untuk galeri Cindera Matanya. Ada makanan, cemilan, minuman, dan juga beberapa aksesoris, Bapak Ibu. Nah, lokasi kami sebenarnya cukup strategis, Bapak Ibu. Kami berada di Jalan Bandara Juanda. Akses utama, bukan akses utama sih, tapi ya akses ke bandara. Dan juga di sekitaran kami terdapat beberapa kantor-kantor, cukup ramai kantor-kantor, baik
milik swasta maupun negeri, mulai dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan juga CNT, CNE, perhotelan, dan sebagainya, yang mungkin relate dan masuk di menjadi pangsa pasar Bapak Ibu sekalian. Nah, sepertinya cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Presentasi untuk hari ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti barangkali Bapak Ibu kita lanjutkan dengan diskusi maupun sharing-sharing boleh ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya atau mungkin mau sharing terkait pengalamannya atau pengalaman memasarkan produknya secara online maupun offline, monggo dipersilahkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggit untuk pemaparan materinya. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, dipersilakan atau ingin sharing-sharing terkait pemasaran produknya masing-masing, monggo. Mas Rehan, Nji. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Waalaikumsalam. Gus. Ini saya kemarin datang ke Galeri Batik itu pas ada lomba. Alhamdulillah, memang luar biasa ya, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa produk-produk teman-teman, produk-produk yang sudah dipajang. Namun di situ Mas, apa namanya, kayaknya menengah ke atas untuk pemasarannya. Soalnya dari segi harga itu masih terbilang cukup mahal dibanding kita ke daerah asalnya. Contohnya saja batik Sampang ya. Di sana dijual sekitar 200-300 ke atas itu bahan mentah. Kalau kita datang ke tempatnya kita bisa under 100.000 gitu. Nah, ini bukan pertanyaan juga bukan solusi, cuma ingin bertanya saja bahwa yang dipajang di sana itu untuk kalangan mana, menengah ke atas ataukah menengah ke bawah gitu. Nggih, matur nuwun Gus. Monggo barangkali Nah, Bang oke. menanggapi. Baik, Bapak. Jadi begini, Bapak. Karena di galeri itu kan secara operasional eh, kami ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi sebenarnya kami tidak meng-up sama sekali itu adalah pure harga dari UMKM, Bapak. Hanya saja di-up sekitar mungkin 5 hingga 10% itu sebagai biaya komisi jika ada kayak travel agent itu kan membutuhkan komisi ya Bapak Ibu. Kalau ke galeri dan membawa rombongan seperti itu. Nah, itu biasanya ada yang meminta komisi kepada kami untuk travel agentnya. Nah, alokasinya hanya itu juga, hanya itu saja. Selebih itu kami tidak meng-up harga sama sekali. Jadi itu harga yang diberikan oleh UMKM ke kami gitu. Nah, contoh yang di Pamekasan, Sampang dan sebagainya, batik-batik yang dari Madura itu klasifikasinya kan ada juga yang menengah ya Bapak Ibu. Kalau saya lihat di galeri juga banyak kok yang harga 75-an, 90-an, 100-an. Nah, yang seperti itu malah yang paling ramai digunakan untuk seragam Bapak Ibu. Jadi untuk seragam-seragam dinas gitu sepertinya range harganya yang banyak dicari itu sekitar under 200-an, 100 sampai 200. Tapi tidak menutup kemungkinan sih produk-produk yang premium itu biasanya ada juga pangsa pasarnya itu biasanya dari istri-istri eh, pejabat atau pejabat yang hadir seperti itu sih Bapak Ibu. Nggih. Sampun Gus Rofi, apakah sudah menjawab? Sampun, sampun ya sudah Nggih. mendapatkan jawaban bahwa ternyata pangsa pasarnya itu menengah ke atas seperti istrinya pejabat untuk di kalangan menengah ke atas. Ya, oke, terima kasih Ibu penjelasannya, paham. Nggih, matur nuwun Gus. Monggo barangkali ada pertanyaan lain atau diskusi lain Halo, Bapak Ibu. halo, Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Monggo Gus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, masuk Gus. Oke, eh, perkenalkan saya Alfian dari Pondok Pesantren Anur Azhar Lumajang. Nggih. Kebetulan kemarin kita juga mengikuti apa ya itu lomba Strantipreneur secara
tidak langsung kita mengupayakan pupuk ini ya, one product one pesantren. Artinya selama ini di pondok pesantren kami memang menerapkan wirausaha wirausahaan. Artinya di pondok pesantren kami juga mengajarkan, kebetulan saya guru ya di SMA Anur, jadi menerapkan juga teknologi tepat guna. Artinya selain membuat santripreneur membuat sebuah produk, kita juga membuat alat teknologi tepat guna sebagai bahan produksi tersebut supaya supaya kita tidak membeli peralatan di luar. Artinya keterampilan praktis kebetulan. Artinya seperti itu, seperti Getting Factory ya. Seperti itu. Mungkin yang saya tanyakan gini Ibu, program strategis pemberdayaan koperasi khususnya UMKM di Jawa Timur, terutama di pondok pesantren, memang yang dijelaskan itu tadi ada beberapa tentang apa itu kelembagaan, SDM produksi, apalagi itu pemasaran. Yang terkait yang hal terpenting bagi kami di pondok pesantren, terutama mengenai pembiayaan itu ya. Sebenarnya kita sudah punya beberapa produk yang kita rencanakan. Salah satunya kemarin saya ikut di lomba produksi Santripreneur mengangkat teknologi di LED ya, lampu LED hemat energi. Kebetulan semua produknya hasil karya anak-anak kita sendiri. Dan yang lain juga ada sebelumnya, ada pengembangan di bidang herbal dari sari mengkudu, membuat ekstrak. Cuman dari segi strategis pesantren memang kita meningkatkan OKOP tersebut. Cuman kadang-kadang kita itu juga terkendala tentang pembiayaan itu. Kebetulan yang saya tanyakan ini unsur pembiayaan. Tidak semua pesantren mempunyai penguatan permodalan. Seperti itu, Bu. Mungkin mohon penjelasan secara singkat bagaimana supaya pondok pesantren terutama santripreneur itu cepat berkembang khususnya di internal daerah, khususnya di Jawa Timur. Tidak hanya ada workshop seperti ini, cuman solusinya masih belum ketemu. Mungkin saya untuk solusi mungkin ketemu ya Bu, nanti ada hasilnya produk expo dan lain-lain. Yang saya tanyakan, apakah ada support pembiayaan secara internal antara pondok pesantren dengan UMKM Jawa Timur? Mungkin itu Ibu Bapak, terima kasih waktunya dari pondok pesantren An-Nur Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus. Monggo untuk Bu Anggit bisa menanggapi. Baik, Bapak, kalau terkait pembiayaan, ini macam-macam ya Bapak. Ada yang pembiayaan ini basicnya hibah atau diserahkan secara cuma-cuma. Ada juga dana yang melalui pinjaman perbankan. Nah, kebanyakan memang program-program kami ini pembiayaan melalui perbankan dengan bunga yang rendah. Sedangkan untuk program hibah sendiri, Bapak, alur dan prosesnya itu sangat panjang dan juga lumayan 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 banyak lumayan banyak persyaratan dan juga step-stepnya itu lumayan banyak. Kalau saya menjelaskan saat ini terkait dana hibah itu tidak bisa karena memang prosesnya sangat lama dan butuh satu pembahasan detail. Mungkin akan dijelaskan next nanti ya Mas ya dengan bidang pembiayaan. Nah, sedangkan kalau membutuhkan pembiayaan dengan bunga yang rendah, itu kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank. Yang terakhir itu dengan Bank BPR, itu adalah dana prokesra, di mana bunga yang diberikan itu hanya sebesar 3% dari 12% sekian sekian sekian. Jadi yang 9% sekian sekian itu kami ditanggung oleh Pemprov untuk bunganya. Jadi Bapak Ibu hanya menanggung bunga sebesar 0,3% itu tadi. Cuma memang ya untuk secara
apa secara nominalnya tidak bisa terlalu besar, hanya di range 20 hingga 50 juta saja. Terkait dana bergulir, dana hibah, mungkin nanti dari bidang pembiayaan Bapak yang akan menjelaskan lebih detailnya. Soalnya saya juga takut kalau membahas hibah ini takut salah ngomong. Cukup, Mas. Nggih, matur nuwun, Bu. Bagaimana, Ustadz? Apakah ada tanggapan? Oke, oke, terima kasih. Mungkin harapan saya untuk nggak di Gus pesantren kita ya. Alfian, Gus Iya, Alfian, halo. ya halo. Oke. Eh, Perkenalkan saya Muhammad Rofi, juga saya sama seperti Oh Bapak. ya. Cuma terkait pengetahuan tentang dana hibah ini, kalau Bapak mengikuti dari awal, Bapak ini akan akan berjalan dengan sendirinya gitu loh. Saya Oke. saya ini memprediksi Bapak ini tidak mengikuti dari awal gitu. Soalnya setiap ada workshop, setiap ada pertemuan ataupun meeting sudah dijelaskan dengan gamblang dan sudah Gus Gofirin sudah dengan apa namanya dengan timnya memberikan arahan gitu. Ada, tolong Mas Raihan dikasih PPT-nya terkait persyaratan-persyaratan itu. Salah satunya adalah legalitas. Yang pertama harus kita buat adalah legalitas. Apakah koperasinya Bapak Alfian itu legal atau punya badan hukum apa belum gitu loh. Ya. Oke, terima kasih informasinya, Chris. Oke, oke Gus Alfian. Ya saya juga lagi ini memperjuangkan apa namanya legalitas badan hukum koperasi kami. Mudah-mudahan sama-sama sukses bersama kita saling doa, saling saling kokoh. Amin. Siap-siap, Chris. Maka benar. Oke, Oke, sampun? Ampun, terima kasih Bapak Oke, Ibu. Terima kasih. oke, sami-sami Ustadz. Oke, matur nuwun. Bu Anggit ini ada pertanyaan terkait bagaimana untuk pengajuan prokesra itu berarti di pembiayaan ya Bu ya? Bidang pembiayaan ya Bu ya? Iya, betul di pembiayaan Mas. Nanti Bapak Ibu yang ingin mengajukan pinjaman Prokesra ini langsung saja datang ke bank Bapak Ibu. Jadi yang mengurusi bank semuanya, yang mensurvei bank semuanya pihak bank dari Bank BPR Jatim. BPR Jatim biasanya ada di daerah-daerah di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian ya. Nah, cukup datang sana saja, mungkin bertanya terkait program Prokesra seperti apa. Insya Allah secara persyaratan dan juga pengajuannya hampir mirip-mirip seperti pengajuan kredit seperti biasanya. Cuma memang ini bunganya lebih rendah karena sebagian besar bunganya ditanggung oleh Pemprov Jatim. Gitu, Bapak Ibu. Langsung saja ke Bank BPR Jatimnya. Oke, untuk Kopotren Rotan berarti untuk langsung mendatangi Bank BPR Jatim nggih. Sampun Kopo dari oh nggih, matur nuwun. Baik, mungkin ada pertanyaan atau diskusi lain dari Bapak Ibu sekalian atau ada yang ingin sharing-sharing terkait masalah pemasaran atau apapun, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang sharing terkait produknya mungkin juga boleh. Saya sebenarnya juga belum mengerti banyak ini produk-produknya milik Bapak Ibu ini apa saja dan mungkin sudah dipasarkan lewat apa saja dan pengembangannya bagaimana. Boleh kalau Bapak Ibu cerita biar saya lebih banyak tahu terkait produk-produk Oppo. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin sharing, monggo. Untuk produknya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih, monggo Gus. Waalaikumsalam. Ah, Mohon izin sharing ya, Mas, kali Ibu, terkait penjualan di marketplace. Ini ada teman yang pemasarannya hanya khusus di marketplace saja, karena untuk di manual sendiri pemasarannya karena beliaunya juga agak sibuk dengan hal yang lain, akhirnya fokusnya di marketplace. Dan sudah alhamdulillah agak banyak affiliate-nya. Oh nggih, pertanyaannya terkait apa tadi? Keuntungan yang diberikan kepada affiliate tadi atau yang memasarkan tadi itu sudah ketentuan paten dari marketplace-nya atau bisa kita sebagai toko
pemilik toko bisa menambah atau mengurangi dari keuntungan itu tadi. Seperti itu. Terima kasih. Nggih, monggo Bang. Oke, jadi kalau program affiliate ini sebenarnya sudah ada standar atau range harganya ya, Bapak Ibu. Mulai dari yang terendah berapa sampai range yang tertinggi berapa itu kan sudah ada. Nah, tinggal perusahaan sendiri yang akan memutuskan kita bisa ngasihnya berapa. Nah, tapi balik lagi terkait dengan keputusan perusahaan. Cuma biasanya memang udah ada range harganya, range harga pasarnya lah sekitar harga berapa seperti itu. Tapi keputusan akhirnya tetap ada pada yang memiliki usaha. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima kasih, terima kasih. Terkait penjualan itu, kalau memang tingkat apa namanya? Tingkat apa nggih? Tingkat pasarnya semakin naik, memang istilahnya dari marketplace-nya itu motongnya agak banyak ternyata nggih. Mbak nggih. Iya benar Pak, sekarang tuh marketplace tuh banyak biaya tambahannya ya Pak ya kalau nggak salah ya. Ada biaya penanganan, biaya lain-lain sampai beratan ya Pak dengan beberapa potongan yang diberi Pak, potongan yang diberikan oleh pihak marketplace. Semakin banyak potongannya ya akhir-akhir ini. Bapak selaku pelaku juga, maksudnya merasa keberatan juga kalau dengan potongan-potongan yang diterapkan. Ah, awalnya kita kan kita satu grup, ada si Hmm. pemilik toko, tapi kami juga membantu di marketplace-nya. Terus Hmm. kadang sharing sama saya, ini Hmm. banyak affiliate yang bergabung Mas. Terus kok marketplace ini kayaknya itu kalau pasar kita lagi naik daun, kok seakan-akan apa namanya, pemungutan biayanya itu kok semakin tinggi seperti itu. Betul, betul. Mungkin ini juga ya Pak, ada korelasinya dengan pemungutan pajak terkait penjualan yang di marketplace itu juga ya. Jadi kayak dia penerapan tarikannya juga semakin tinggi seperti itu. Di kisaran persen berapa persen Pak? Kalau tarikannya untuk saat ini yang terbaru. Kalau kita pasarannya masih stabil, itu diambil sekitar 5 sampai 7 ribu dengan patokan harga jual itu berkisar harga 60 sampai 75 harga sarung. Oh, sarung, Tapi siap. setelah pasar kita di minggu itu atau bulan itu ada kenaikan, bisa sampai 10 ribu, bisa sampai 12 ribu gitu. Oh, siap. Itu berarti penamaan tambahan biayanya itu dinama apa, Pak? Maksudnya kwitansinya berbunyi apa seperti itu? Anu, seakan-akan saya yang dikasih tahu itu mengikuti dengan apa namanya? Dengan Program. penghasilan seperti itu. Iya, Oh, Mohon izin masuk istilahnya Bang Git. siap, siap, siap. Kalau nggak salah itu, kalau akhirnya nggih, nggih Gus, pripun mohon pripun. izin. Kalau nggak salah namanya itu admin nggih Gus, biaya admin nggih. Ya, admin. Nggih, 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 ada pajak. Kalau pajaknya kan otomatis. nggih. Kalau setahu saya itu di Shopee itu sekitar 12%-an. Kalau Iya, nggak salah. terakhir saya dengar 20 sampai 12% ya, Mas, yang Nggih, bikin 12%. pelaku usaha pada ketar-ketir juga. Nggih. Mungkin Biasanya, kitanya sendiri, nggih, nggih, monggo. mungkin kitanya sendiri mungkin merasa keberatan, ya kan kalau di nominal pembelinya itu banyak, maksudnya banyak itu misal satu orang check out 10 sampai 20 pieces misalnya. Di sana kan Iya. kita sebagai toko mencantumkan harga grosir. Lah Oh, sedangkan siap. dari pihak marketplace itu tidak mau tahu itu. Istilahnya pengennya Oh, itu tetap seperti itu. Sedangkan oh, kita siap, sendiri siap. agak agak Mepet ya, Pak menurun ya. nggih, menekan harga agar kita tidak kalah saing dengan toko-toko yang lain Kalau seperti boleh itu. tahu apa produknya
Mas Khairon? Sarung, Gus. Sarung. Kalau penjualannya Pak, sampai berapa satu bulan mungkin biasanya? Belum tentu kalau bulan-bulan selain bulan Maulid sama mendekati puasa itu regulasinya sekitar per bulannya itu sekitar dari banyak affiliate yang bantu jual itu sekitar kurang lebih sekitar 100 sampai 150 pieces. Oke. Kalau yang di momen-momen tertentu Kalau di seperti kalau Lebaran, di momen-momen seperti Maulid khususnya hampir bulan puasa atau bulan puasa itu bisa mencapai 250. siap, 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 siap. Berarti eh, program affiliate itu benar-benar membantu penjualan atau tidak? Potong boten, Pak. Alhamdulillah sangat membantu bahkan dari si pemilik toko sendiri juga hanya istilahnya mengaktifkan tokonya itu untuk menjaga apa namanya rating tokonya agar nggak vakum seperti itu. Kalau affiliate Oke. tiap hari itu alhamdulillah bisa kadang yang bantu itu kalau pas lagi rezeki gitu Hmm. dari semua affiliate itu kadang sampai 20 pieces, kadang juga sampai 25, kadang ya kurang naik, kurang lebih naik turunnya seperti itu. Komisinya berapa, Pak? Kalau Gus, kalau dari affiliate-nya jenengan Rata-rata yang diambil itu 5.000 per pieces. 5.000 per pieces, lumayan ya, Hmm, Gus. lumayan. Kadang ada satu orang yang rezekinya pas lagi banyak gitu, satu orang bisa sampai seharian sampai 10, kadang sampai 15 pieces. Oh, siap, 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 siap. Hanya dengan live mungkin 1 atau 2 jam. Memang salah satu mata pencarian yang Betul, baru ya, betul. Gus, affiliate ini. Iya betul betul betul. Mereka tanpa nggih napa nggih? Tanpa Iya, modal, nggih tanpa tanpa toko dan modal. inilah nggih. Kadang Minim malah resiko. betul lebih soro produksinya malahan. Iya betul. Apa Gus Nggih, nama sarungnya kalau boleh tahu? nama Di-share sarungnya ini yang sekalian, ini banyak calon ah, customernya jenengan ini di sini Gus. yang yang lagi apa namanya? Yang lagi jadi brandnya itu anu Alambia. Alam ya, Alambia. Alambia. Oh, Ya, yang Black Series itu oke. yang lagi naik daun beberapa Hmm. bulan ini. Itu produksi sendiri Gus. Bukan. Kita juga ambil ke sekarang ada jalur dari pabrik. Kalau awalnya masih di apa namanya di di Surabaya apa namanya Maklon gitu yang ya, maklon maklon ke pabrik gitu ya, dinamai brandnya bukan gitu. bukan tangan tangan pertama juga satu satu pabrik juga tapi bukan langsung asli pengiriman dari pabrik. Oh, oke oke. Oke, Siap. terima kasih tadinya. Oke, sami-sami. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali ada lagi yang ingin sharing-sharing atau bertanya. Nggih, mungkin cukup nggih, Bu Anggit. Baik, Atau ada cukup yang ingin Mas. disampaikan lagi dari Ibu? Insya Allah sih cukup. Nggih, baik. Sebelum saya tutup, apakah ada apa penutupan dari Ibu? Terakhir sih Bapak Ibu, dalam dunia usaha, marketing itu memang suatu yang sangat fleksibel ya, harus mengikuti perkembangan zaman saat ini kalau kita memang pingin selalu eksis usaha kita. Namun saat kita berusaha dan juga konsisten, insya Allah pasti bisa. Ya, cukup. Nggih. Baik, terima kasih untuk Bu Anggit untuk materi terkait pemasaran digital pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi peserta yang hadir dan juga nanti mohon izin untuk materinya dikirim ke saya, nggih. Nanti saya share ke grup dan website. Oke, siap Mas. Siap. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Bu Anggit dan juga para
Kiai, Bunyai, Gus Ning, Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali lagi di Klinik Opop seri ke-27 minggu depan. Baik, untuk hari ini, Terima kasih. ya, untuk hari ini saya cukupkan pertemuannya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Buang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.